Kita bertemu lagi, Bapak Ibu, pengguna Sans Pro di dalam tutorial analisis dan desain struktur untuk bangunan ruko 2 lantai dari beton bertulang. Jadi di video sebelumnya kita sudah mendefinisikan parameter dari struktur melalui menu parameter, lalu mendefinisikan material, section, desain dan elemennya, serta kita membuat grid dan titik-titik pertemuan antara balok dan kolom. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan dengan memodelkan untuk elemen-elemen struktur berupa balok, kolom, plat lantai, dan fondasi. Langkah pertama kita akan mendefinisikan jumlah lantai, layout balok dan kolom serta tipe platnya. Kita menggunakan tools building parameter. Lalu kita pilih parameternya. Sini kita mengisikan jumlah lantai. Karena kita mempunyai 2 lantai dan 1 lantai atap atau elevasi balok ringnya, maka kita memodelkan menjadi struktur 3 lantai dengan 3 layout kolom, 3 layout balok, dan number of floor slab data ini menunjukkan jumlah atau jumlah tipe plat lantai sesuai fungsinya. Jadi misalnya di lantai 1 itu fungsinya toko dan lantai 2 itu fungsinya hunian, maka kita mempunyai 2 atau 3 jumlah slab data, karena yang di atap itu ada plat atapnya. Ini bisa kita tambahkan kemudian. Klik OK. Klik Yes, kita mengisikan ketinggian antar lantai. Ini lantai bawah dalam sentimeter, di tipikalnya dan top floor-nya. Selanjutnya kita atur untuk story datanya. Sini. Klik. Kolom layout kita sesuaikan dengan lantainya. Di lantai 2 kolom layout 2, lantai 3 kolom layout 3. Baloknya juga sama. Nah, kolom layout dan balok layout ini akan menentukan tipe balok yang akan kita gunakan. Jadi misalnya kalau lantai 1, 2, 3 itu kolomnya sama, maka kita bisa menggunakan layout yang sama. Jika kita tidak perlu memodelkan kolom untuk masing-masing lantai, demikian juga balok. Tapi kalau balok, kalau kita menggunakan layout yang sama, maka pada saat kita mendefinisikan beban di lantai 1, lantai 2 dan lantai 3 juga akan menggunakan beban yang sama. Sebab itu saya menyarankan kita menggunakan layout kolom maupun balok yang berbeda untuk tiap lantai. Rigid floor ini kita gunakan kalau lantai kita merupakan lantai yang kaku. Kalau tidak, maka kita bisa 2 kali klik sini akan berganti. Ini adalah ketinggian lantai. Ini adalah reduksi beban hidup. Bisa kita input secara manual ataupun kita pilih di sini.
Dan ini adalah reduksi untuk aksial kolom. Ini adalah tebal plat yang ada pada tiap lantai. Dan ini akan dikurangkan. Setelah itu kita klik OK ya. Di sini kita sudah mempunyai model untuk masing-masing lantai. Jadi untuk pindah antar lantai kita menggunakan tools ini. Langkah selanjutnya kita akan memodelkan kolom. Jadi kita mulai dari lantai 1. Untuk memodelkan kolom kita klik kolom layout. Sini klik add. Lalu kita klik pada titik di mana kolom itu berada. Lalu kita pilih set-nya, elemen set-nya. Di sini elemen set 1 untuk kolom. Ini kalau kita pilih pindahkan nomornya akan berganti di sini nama sectionnya. Lalu kita klik OK. Pada daerah ini sudah terdapat kolom yang kita definisikan. Kalau masih menggunakan tipe kolom yang sama, tinggal kita lanjutkan untuk titik-titik berikutnya. Tapi kalau misalnya kita ingin merubah dengan tipe kolom yang berbeda, maka kita klik lagi kolom layout, klik add, dan kita klik pada titiknya. Ini kita ubah, kita ganti elemen kolomnya. Itu kita lakukan untuk semua titik di mana kolom ada. Untuk edit, kita pilih kolom layout, edit, lalu kita klik pada kolom yang mau kita edit. Ataupun kalau kita ingin menghapus kolom layout, del, kita klik pada kolom yang mau kita hapus. Setelah berganti warna, kita klik del. Oke. Selanjutnya kita akan memodelkan balok. Jadi supaya bisa terlihat secara jelas, di view kita pilih elemen width. Oke. Di sini dari tab main ini kita pilih beam layout, klik add, lalu kita memilih titik awal dan titik akhir. Jadi untuk balok harus dimulai dari kiri ke kanan. Ini lalu kita pilih elemennya, tipe beamnya primary atau secondary, lalu kita klik OK. Klik yes untuk dia baloknya diputus untuk masing-masing titik. Kita bisa menampilkan nama sectionnya dari tab view, lalu tentang name. Oke. Kita lakukan untuk semua balok. Untuk balok arah Y, kita
memulai dari bawah ke atas. Lalu balok anaknya sama, kita klik Beam Layout, klik Add, lalu kita buat balok anaknya. Titik awal, titik akhir, kita pilih elemennya. Untuk balok anak, supaya tidak digunakan untuk menahan beban gempa, kita bisa menggunakan tipe secondary. Ini, lalu klik OK. Ya, kita lakukan untuk semua posisi balok anak. Dan juga dari bawah ke atas. Selanjutnya kita memodelkan balok cantilevernya. Balok anaknya. Saya edit yang ini ya, balok cantilevernya, karena tadi ada salah pilih tipe baloknya. Yang ini sudah primary, yang ini ya juga primary. Oke. Lalu kita klik Beam Layout, Add untuk menambahkan balok yang di sini. Untuk menghilangkan grid-nya, kita bisa klik yang ini. Slow grid line, kita hilangkan supaya tidak menutup balok kita. Juga kita membuat garis baloknya menjadi satu garis. Oke. Nah, kita sudah punya balok dan kolom untuk lantai 1. Kita bisa lihat ya dimensinya seperti ini. Atau kalau mau di render ini. Nah, selanjutnya kita akan memodelkan plat lantai. Untuk memodelkan plat lantai, kita harus mendefinisikan tipe platnya. Kita menggunakan ini, floor slab table. Ini ada 3 tipe plat. Ya, slab type-nya kita pilih concrete, jadi tinggal diklik 2 kali. Lalu elemen set-nya kita klik 2 kali dan kita pilih plat. Kita beri nama ya. Di sini misalnya ini toko, fungsinya ini ruang keluarga, dan ini apa. Kita definisikan beban matinya, bisa kita hitung sendiri atau bisa kita gunakan kalkulator yang ada di sini untuk plafon dan penggantung. Mortarnya kita buat 2 cm, granit, lalu kita klik use calculate IDL. Yang ini juga sama, yang ini juga sama, tapi kita hilangkan granitnya. Untuk beban hidup kita klik di sini, lalu kita pilih ya, untuk store retail, klik use calculate IDL.
Lalu ini untuk fungsi apartemen, dan yang ini untuk fungsi roof no access. Kita sudah mendefinisikan tipe plat, ketebalannya, dan juga beban yang bekerja. Klik OK. Selanjutnya kita akan memodelkan plat lantai. Kita menggunakan floor slab region, lalu klik Add, dan kita klik pada titik-titik yang akan kita hubungkan untuk memodelkan plat. Jadi kita akan memulai dengan dari titik awal dan berputar berlawanan jarum jam. Dari sini, 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 dan sini. Kita pilih tipe platnya, toko, option untuk tipe platnya, one way atau two way, klik OK. Ya. Nah, ini kita bisa lakukan untuk yang berikutnya, dan seterusnya. Bisa juga kita melakukan secara otomatis menggunakan menu objek, edit add del multiple slab region, lalu kita pilih tipe platnya, klik select range, kita pilih range yang akan kita modelkan platnya, lalu klik add. Untuk edit dan hapus kita bisa gunakan ini ya, del dan edit. Oke, kita tambahkan untuk balkonnya. Ini kita gunakan one way ya, X. Oke. Kita sudah memodelkan balok, kolom, dan plat untuk lantai 1. Nah, cara yang sama bisa kita lakukan untuk lantai 2 dan lantai 3. Tahu kalau memang lantai 1 dan lantai 2 sama, maka kita bisa mengatur pada story datanya. Ini kolom layoutnya kita ganti 1, beam layoutnya juga kita ganti 1. Ya, kita punya 2 lantai yang sama. Tapi karena di model kita punya fungsi yang berbeda di lantai 2, maka kita menggunakan balok atau beam layout yang berbeda untuk lantai 2. Oke. Untuk lantai 2, kita bisa lakukan secara manual seperti tadi, atau kita bisa juga menggunakan menu ini, modify copy delete object by floor, lalu copy by floor, kita copy dari floor 1 menuju floor 2. Kita copy beam layout dan copy slab region-nya. Klik execute. Oke, kita sudah memodelkan struktur di lantai 2. Tinggal kita edit plat lantainya menggunakan fungsi yang berbeda. Caranya dari menu objek, edit add del multiple slab region. Di sini kita centang change slab
to ruang keluarga, lalu kita select range, dan kita klik edit. Selanjutnya kita akan memodelkan lantai 3. Nah, di lantai 3 kolomnya juga sama, maka story datanya, kolom layout lantai 3 juga kita gunakan yang sama. Kolom yang sama, untuk baloknya juga bisa kita copy, lalu nanti kita hapus dari lantai 2 ke lantai 3. Kita copy, lalu kita delete platnya. Oke, kita delete juga baloknya. View layout, del. Oke, kita sudah bisa memodelkan untuk struktur lantai 3. Tinggal kita mengedit tipe balok, tipe platnya, floor slab region. Edit, kita pilih di sini, kita ganti tipe atap. Nah, lalu kita sudah menyelesaikan permodelan untuk struktur 3 lantai dengan layout kolom dan balok yang direncanakan. Oke, demikian untuk kali ini. Langkah berikutnya akan kita lakukan di video